Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai program Mana Surgawi pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari yang baru yang sudah Kau berikan buat setiap kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan sepanjang malam Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengar isi hati-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Engkau yang tuntun setiap kami, lembutkan setiap hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat senang rasanya bisa menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada program Mana Surgawi yang diselenggarakan oleh GBI Situbondo di bawah penggembalaan Bapak Samueli. Saya yakin dan percaya di balik program ini ada kerinduan yang besar dari Bapak Gembala beserta staf penggembalaan yang ada untuk bisa mendukung pertumbuhan rohani dari setiap jemaat yang ada agar tetap bertumbuh sekalipun di masa-masa sulit seperti ini. Seperti halnya tanaman, indikator sebuah tanaman itu bertumbuh atau tidak dilihat dari ada atau tidaknya buah yang dihasilkan. Begitu pula dengan kehidupan rohani setiap jemaat Tuhan. Tumbuh tidaknya pertumbuhan rohani dari setiap jemaat Tuhan bisa dilihat dari buah-buah roh yang dihasilkan. Dan tentunya buah-buah roh itu dihasilkan dari karya Roh Kudus yang ada di hidup kita. Dan kabar baiknya pagi ini adalah Roh Kudus itu selalu ada bersama kita. Roh Kudus selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, apa yang kita hadapi hari-hari ini, Roh Kudus selalu ada beserta dengan kita. Bahkan Roh Kudus terlebih rindu melihat kita itu tetap bertumbuh sekalipun di masa-masa sulit. Pagi ini mari kita bersama-sama belajar tentang satu buah roh yang Roh Kudus rindukan untuk bisa tetap ada di hidup kita sekalipun kita melalui masa sulit, yaitu sukacita. Dari 9 buah roh yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, buah roh sukacita ini adalah salah satu yang akan kita bahas pagi ini. Tetap bersukacita di tengah badai. Filipi 4 ayat yang keempat, mari kita buka bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Ketika itu Paulus berada di dalam penjara bersama muridnya Timotius. Tentu saja di penjara kondisinya tidak baik, bukan? Seperti halnya kondisi yang kita alami saat ini, kondisi dunia sedang tidak baik. Baik segi perekonomian, keamanan, semua sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Yang artinya kita diminta oleh Tuhan untuk tetap selalu bersukacita. Apapun kondisi yang kita hadapi sekarang ini, bersukacitalah senantiasa. Dan sebenarnya kondisi yang saat ini kita alami, panik, kekhawatiran, rasa takut, ketidakpastian yang ada itu sebenarnya adalah sesuatu yang natural dalam hidup kita. Dan sebagai manusia, kesannya adalah normal ya harusnya. Dengan kondisi yang ada seperti ini, kita itu merasa panik, khawatir, takut. Namun firman Tuhan berkata tetap bersukacitalah senantiasa. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap bersukacita sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak memungkinkan untuk kita bisa bersukacita? Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah melekat dengan sumber sukacita itu sendiri. Siapakah dia?
Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, satu-satunya cara bagaimana kita bisa melekat, bagaimana bisa kita tetap bersukacita di tengah keadaan sekarang ini adalah kita harus melekat kuat dengan sumber sukacita itu sendiri. Ketika kita berada dalam masa-masa sulit, Roh Kudus sesuai dengan firman-Nya di dalam Yohanes 14 tadi, Roh Kudus itu bekerja untuk mengingatkan kepada kita setiap firman yang telah kita baca. Oleh sebabnya, kehidupan kita dalam setiap hari tak boleh lepas dari firman Tuhan. Setiap hari, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya bersyukur ada program Mana Surgawi yang diadakan oleh staf penggembalaan yang ada, membantu setiap jemaat Tuhan untuk bisa menyerap setiap firman Tuhan setiap pagi sebelum beraktivitas. Dan peran Roh Kudus ketika kita menghadapi dalam satu hari itu kita bertemu dengan siapa, kita akan menghadapi masalah apa, Roh Kudus akan selalu menjadi reminder, pengingat bagi kita untuk apa setiap yang telah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita renungkan di pagi hari. Roh Kudus akan mengingatkan kita dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk selalu berjalan di dalam kehendak Bapa di surga. Nah, Roh Kudus itu ada selalu buat kita, dia setia menemani kita. Pertanyaannya saat ini adalah, kita itu melekat atau tidak dengan Roh Kudus? Pertanyaannya adalah, Roh Kudus itu ada di dekat kita, tapi kita itu mau enggak sih kita itu terbuka dengan Roh Kudus? Mau atau enggak sih kita ini tunduk dan taat? Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, Roh Kudus bisa saja berbicara melalui apapun ya, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita melalui ayat yang kita baca, bisa juga mungkin dari lagu, bisa juga mungkin dari kejadian yang ada di sekitar kita, atau mungkin secara tidak sengaja kita melihat kesaksian atau mendengar kesaksian dari teman dan sebagainya. Roh Kudus bisa bekerja dengan berbagai macam cara untuk mengingatkan kita. Tapi pertanyaannya sekali lagi, kita mau atau tidak dituntun oleh Roh Kudus? Bagaimana respon kita ketika Roh Kudus sudah mulai memberikan peringatan, sentilan-sentilan mungkin ya, kita diingatkan oleh Roh Kudus? Bagaimana respon kita? Kita tunduk atau kita mengabaikan? Dan ketika kita mengabaikan, bukan Roh Kudus lagi yang bekerja. Kita tahu bahwa pekerjaan utama dari si iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika kita mengabaikan suara Roh Kudus, maka iblis akan mengambil keuntungan di situ. Dia akan berusaha mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kembali lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari sini kita membaca bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan untuk setiap kita. Tapi ketika kita mengabaikan suara Roh Kudus yang mungkin mengingatkan kita untuk tetap selalu bersukacita, maka iblislah yang akan mengambil bagian dalam hati kita dan digantikan dengan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Tetapi ketika kita memutuskan untuk taat akan suara Roh Kudus, maka
sekalipun kondisi kita tidak baik, sekalipun keadaan kita tidak baik. Hati kita, kondisi hati kita itulah yang diubahkan oleh Roh Kudus. Kita tunduk dan taat kepada Roh Kudus, artinya kita membiarkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, dalam hati kita. Mungkin kondisi masalah tetap ada, toko masih tetap sepi mungkin, atau mungkin ada yang dihadapkan juga dengan sakit penyakit. Ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, kita taat, Roh Kudus bekerja di hati kita, maka kondisi hati kita yang diubahkan. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk setiap firman, janji-janji Tuhan yang mungkin sudah kita pernah baca, atau mungkin melalui puji-pujian, lagu-lagu yang ada. Roh Kudus mengingatkan kita. Salah satu janji Tuhan dalam setiap hidup kita untuk kita pegang untuk sepanjang hari ini sebagai bekal kita melangkah hari ini, bahwa dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan janji itulah yang akan kita pegang, sekalipun kondisi tidak baik, tapi kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita bisa menjalani hari kita dengan penuh sukacita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian pagi ini, hari ini, jika kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita, ikuti tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian iman kita boleh bangkit. Masalah boleh ada, tapi kondisi hati kita telah diubahkan oleh karya Roh Kudus. Kita menerima damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia ini, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Itu yang akan selalu memelihara kita dan memberikan kekuatan. Sekalipun di masa-masa sukar, kita bisa tetap berbuah. Cara pandang kita bukan lagi fokus pada masalah yang ada. Mindset kita akan diarahkan oleh Roh Kudus untuk melihat ada banyak janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita, dan bahwa sepenuhnya Allah Tuhan kita yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kita, dan tidak ada satu rencana pun yang gagal atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami bahwa ada satu pribadi yang selalu ada bersama kami, yaitu Roh Kudus yang menjadi penghibur di tengah keadaan kami seperti sekarang ini. Engkau Allah Roh Kudus yang akan selalu menemani kami, menguatkan kami, mengingatkan untuk setiap firman Tuhan yang sudah pernah kami dengar, yang sudah pernah kami baca, yang kami renungkan. Engkau Allah Roh Kudus yang memberikan pertolongan untuk setiap kami. Pagi ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami sepanjang hari ini lagi. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti program Mana Surgawi pagi ini ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, kehidupan kerohanian mereka juga Kau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.